melayani saya dengan segala sesuatu apa yang dilakukan benar-benar saya yang telah Yesus. Terima kasih sudah hamba-hamba yang masih dalam perjalanan menuju ke sini. Tuhan memberkati hidupnya baik antar mereka bagi bagian dan pemberkati dan teman-teman kami saudara Tuhan yang kami saat kembali sebagai dalam nama Yesus saya bersyukur atas hari bisa kamu dan bersyukur dan berdoa. Kita bersyukur malam hari ini kembali kita dikumpulkan di tempat ini. Sama-sama kita bisa nikmati di penghujung tahun 2021 Tuhan izinkan setiap kita boleh puji dan memuliakan. Kesehatan hati kita untuk atas pujian bagi kita bersyukur di malam hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Hanya
kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau setiap kami malam hari ini boleh ada di tempat ini, itu bukan karena satu kebetulan Tuhan. Nah, tetapi semua ini karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar yang selalu menyertai kami sepanjang tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh mengingat setiap kebaikan yang kami rasakan sepanjang tahun 2021. Kita bisa sendiri. Berbagai pergumulan telah kami lewati Tuhan. Tapi kami percaya Kau akan selalu ada bersama dengan kami. Amin. Ajar kami Tuhan memasuki tahun 2021 dengan penuh harapan. Kami percaya kasih setia-Mu akan selalu ada bersama dengan kami. Amin. Kami merasakan Tuhan di setiap musim hidup kami. Sebelum kita mendengarkan saksian dan juga firman malam hari ini,
Dia mengajak pribadi lepas pribadi, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, naikkan syukur kita, penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Mari kita berdoa. Selai
besarin aja, nggak apa-apa. Hanya saya besarin. Apa? Nggak apa-apa dia. Ini kamu buka. Ini kamu buka. Air jangan begitu.
tahun 2022 Kau akan menyertai kami, Kau akan memberkati kami. Kami percaya juga kepada dari dulu sekarang sampai selamanya. Kau akan selalu menyertai kami. Kau akan melindungi kami. Kau akan menjauhkan kami dari segala malapetaka, sakit, penyakit, masalah, apapun itu Tuhan. Dan apabila Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, kami juga percaya bahwa Engkau yang memampukan setiap kami. Terima kasih. Dan ada kata yang katakan baik atas syukur dan terima kasih. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari yang percaya akan kebaikan Tuhan kami dapat katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku setiap kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya apa yang kami persembahkan malam hari
lain, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi jumpa yang harus menghadapi Indonesia. Ini kita lagi kami juga mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kami malam hari ini, sharing satu dengan yang lain. Pengalaman ketika di tahun 2021 bagaimana Tuhan sudah menolong, memasukkan setiap kami Tuhan melewati semua apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Biarlah kesaksian malam hari ini Tuhan boleh menguatkan setiap kami, boleh meneguhkan setiap kami, dan makin membuat iman percaya kami lebih teguh lagi bahwa Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk berubah, kami siap untuk dibentuk melalui kesaksian juga firman yang kami dengarkan malam hari ini. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak yang mau memberikan kesaksian malam hari ini, kami berikan kesempatan. Ayo, ambil kesempatan untuk menyaksikan. Besok udah nggak ada kesempatan, udah 2022. Atau masing-masing keluarga manusia. Per keluarga. Mulai dari Dari keluarga Pak Samito. Pak Samito ya, mau nikahkan anaknya nih Pak Samito. Pengalaman di 2021 Pak Monggo. Seringkali saya diingatkan karena saya sekarang proses tahun sampai tidak tapi saya sudah belajar untuk kebenaran dengan ketaatan semampu saya tetapi kalau sesuatu itu memang sudah menjengkel tetapi di situ memang seringkali setiap orang saya pun pertimbangan atau pertimbangan kalimat itu dilihatkan dari sini yang saya membiasakan dan biasa terus bersusun karena sampaikan antara para ibu bahwa non-kealiman yang selalu membimbing menyiapkan bagaimana kita setiap hari mari kita sama-sama sedikit tidak akan ketaatan waktu demi waktu tidak akan berubah tidak akan tambah satu kali berubahkan kita menempatkan mungkin dalam satu hari bisa kita menjadi jam masing-masing dulu waktu itu tidak harus pada saat jam tertentu tetapi masing-masing peluang saya kata saya tidak tahu hubungan dan usaha yang bermanfaat kami akan sekali kali mengambil dan kami dari saya selalu tidak mereka mereka yang menentukan pembuatan itu. Boleh tepuk tangan. Giliran keluarga kami ini. Silakan. Yani. Yang jelas tahun 2021 itu tanpa luar biasa karena di kamera saya manusia tidak mungkin tidak bisa, tapi Tuhan pasti dan yang Tuhan nalar kami kan yang tidak mampu, tapi yaitu ini juga ada aja jalan Tuhan itu dan apa yang jelas sih dukungan dari Denny, Pak Remon, Pak Samito, Bu Jenny itu doanya besar sekali. Saya merasakan setiap ibu ini bilang bahwa doa saya dan yakin ya terus sih kalau saya doanya jangan seperti orang duduk diam, doanya sambil jalan pas saya atas motor atau pasti di kantor atau di mana doanya sambil jalan. Sementara saya percaya dimanapun saya berdoa kalau saya yakin dan percaya kepada Tuhan pasti ada jawaban dari Tuhan. Memang benar yang ibaratnya kayak mana lah ini, tapi ya itu ada contohnya saya banyak jauh lah di pikiran saya untuk kuliah, pikiran saya kerja dan orang tua, tapi ya itu di saat yang sudah
hampir 5 kan kata, ayo kerja anakmu, udah ada nih, masukkan, udah kerja. Jadi sudah, ya besok kerja, besok, udah tahunya Tuhan mau punya rencana dia kuliah, batal langsung dia kerja. Padahal besok udah kerja, tapi karena Tuhan mungkin punya rencana itu kuliahnya yang maju. Jadi Tuhan bantuan dia lihat semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Itu doa atau apapun semuanya. Dan saya percaya Tuhan pasti berikan jalan terbaik. Amin. Dan berdua-dua saya lebih percaya lagi dan yakin Tuhan pasti lancarkan semua. Amin. Kita sama Eka, ayo apa kesaksiannya? Saya ya belum. Ayo bisa mereka. Oh. Ya sebenarnya untuk aku yang udah satu ya gimana ya? Lalu kan selama ini kan di rumah, jadi lebih membantu mama kan, dan itu yang buat kadang saya ngerasa oh ini kali ya kayak apalagi di rumah gitu kadang orang rumah gitu kan kadang kan ya gimana lah sama saya sama keluarga anak-anak gitu kan kadang kayak capek di rumah aku mau jalan-jalan aku mau keluar jadi kadang udah keluar itu mau seharian itu jadi malam tinggal tidur biar nggak dengerin omelan dari orang rumah karena kan rumah tinggal bareng-bareng sama keluarga yang lain jadi kayak trouble-nya itu banyak kayak komplain kadang komplainnya gini lah gitu lah kadang ngelihat adek juga dimarahin kan saya kan kesel gitu jadi kadang pengen lepas kayak pengen lari aja dari masalah gitu tapi kadang ada same time kasihan juga sama mama gitu di rumah kalau dia lagi capek gitu jadi lagi doa itu nangis saya juga ikut ya sedih gitu loh terus kami kan keluarga pengen punya rumah sendiri ya kami itu aku yang nggak tahu aja gitu ada jalannya ternyata bukan kayak dikira itu jalannya nih tapi ternyata bukan sampai satu titik saya bilang sama Tuhan kalau mungkin ini bukan jalannya karena pertimbangan banyak saya yang sudah mulai sekolah offline sudah mulai ada PKL juga jadi adik-adik kan nggak ada yang ngurus di rumah karena ngarepin orang rumah juga yang ada adik saya nggak terlalu diurus seperti makannya atau kebutuhannya yang lain itu kan biasanya kan saya semua yang ngurus sampai mereka untuk suruh mereka mandi itu kan semua saya yang ngurus mereka tugas mereka itu saya yang bantu mereka kerjakan tapi kalau saya nggak ada saya PKL gimana kalau misalkan kita punya rumah sendiri terus mama juga kerja kadang kerja jauh gitu kan nggak bisa pulang ke rumah jadi saya sama mama cuma bisa bilang udah mungkin bukan jalannya gitu tapi saya percaya tahun 2022 mungkin ada keajaiban Tuhan yang lain. Pasti ya, pasti. Ya, amin. Kita tunggu doa ya. Kak, gimana sayang? Awalnya saya pikir mungkin ada banyak masalah. Karena kan nggak banyak yang juga. Jadi mungkin bakal ada macam-macam atau ini. Ada kritik itu lah keluarga yang intinya itu ada pembelajaran yang sengaja tidak buat laki-laki terutama di sini terus mereka ini juga
Kemarin sempat ada di luar rumah kerja itu kayak jaga anak-anak gitu. Jadi di rumah tujuh depan nggak terlalu banyak pada makanan teman-teman ada nggak terlalu pribadi sama adik-adik tahun ini udah mulai bisa jalan yang semoga tahun depan bisa lebih lagi Amin. amin. Banyak. Ayo deh. Semakin dibuka orang-orang yang sayang banyak kita nggak bisa melalui ternyata Tuhan luar biasa. Orang-orang baik di sekeliling itu banget. Ya semoga lebih baik lagi dikuatin, didekati, apalagi ngurus anak jauh lebih mungkin sekarang tujuannya. Semoga tahun 2022 nanti makin banyak bersama bisa beli rumah sendiri. Amin. Dan lebih dipilihin orang-orang yang baik aja. Amin. Bu Leni. Jadi Bu Leni. Taiwan. Kembali secara bulan-bulan ini apa-apa bisa disupport Tangan. Bulani. Ayo Bulani. Halo. Amin. Tahun yang lalu 2020 masuk 2021 saya berpikir dengan diri saya sendiri ya sudah kawin saya sendiri dan siapa ya bisa nggak kenal di tahun 2021 tapi puji Tuhan ya kan di awal Januari saya punya belajar apapun yang saya lakukan ya kan saya pun saya lakukan jadi ini saya pun berbeda juga ya saya berserah secara manusia gampang tapi bertubi-tubi dan bahkan ujian itu apa rasanya tapi saya bersyukur pada bulan Maret itu saya dapat jadi bersyukurnya di bulan Maret itu di bulan Maret itu pun saat saya di Jakarta saya bisa masuk karena laporan di Baris-Krim itu pidana yang tadinya secara manusia nggak mungkin orang yang tidak punya keuangan kan tapi karena penyuluhan Tuhan karena kebetulan saya bisa lolos di laporan saya di Baris-Krim ini semua kebetulan April saya masuk dalam program strategi kerja Bapak Kapolri kami sudah dihubungi dan tanpa uang 1 sen pun saya bisa lolos dan bahkan bulan Juni kami sudah dibawa di Baris-Krim datang ke Banjarmasin untuk melihat lokasi nama dan menjelaskan saksi-saksi dan secara manusia saat itu saya nggak pernah pulang apapun ya. Dua pilihan kita satu mereka ke Barat, dua mereka minta biaya untuk ke Banjarmasin. Yang kedua saya lihatkan waktu itu saya bersadar manusia. Saya coba mencari pinjam uang tapi Tuhan berkata tidak ada satu pun uang yang dapat. Yang mana pada akhirnya Tuhan menjawab dan saya dibantu dengan juga masih keluarga saya ya kan untuk tidak untuk tidur semua Baris-Krim itu mereka ambil. Di nama Tuhan Juni mereka datang ya kan tapi
Kadang-kadang iblis itu juga menunjukkan kita dengan kekuatan kedua. Di saat Anda memberikan dana kepada sendiri, di saat itu lawan masuk dengan dana yang cukup besar, saya hampir menyerah, ya kan? Karena seperti itu hal yang saya alami, ya kan? Tapi tujuan Tuhan, ya kan? Tuhan bilang setia dan berkata kecil, dalam berkata besar. Saya berdoa dengan kekuatan doa, saya jalani naik turun pesawat dari tadi kan. Saya tidak tahu dia dari siapa yang menolong saya. Anda pas saya butuh, Tuhan berikan pertolongan. Pas saya butuh, Tuhan berikan pertolongan. Jadi sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan itu mungkin. Intinya satu kita setia dengan Tuhan dan terus makan dengan Tuhan. 2021 nggak gampang kan? Hidup sendiri nggak gampang. Tanpa income, saya mencoba menjual aset saya, satu pun aset saya tidak terjual. Dan itu tujuan Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, kita bisa melewati pertolongan Tuhan, ya kan? Jadi saya di bulan Agustus, September, Oktober, Tuhan setiap hari malam saya hanya bergantung berharap sesuatu sudah tetap. Tidak ada kekuatan lain, ya. Jadi sampai di Oktober, ya, saya lihat bukan yang saya harapkan baris kredit ini masuk tersangka. Bulan Oktober saya ada surat eksekusi karena saya yang saya mengharapkan itu bisa kembali, bisa tidak terjadi apa-apa, tapi berbeda dengan situasi yang saya harapkan. Bulan November itu karena saya dari eksekusi dilepas dan tidak punya kekuatan apapun, ya kan? Saya sudah langkah, saya sudah bikin surat, saya melakukan itu tidak ada. Tapi saya belum menyatakan itu mungkin membuat saya lebih berserah pada Tuhan, membuat saya lebih dekat kepada Tuhan, dan di dalam Tuhan saya belajar untuk menjadi kekuatan kita ini bukan kekuatan kita, tapi kalau Tuhan mau masuk ke dalam cara Tuhan yang baik buat kita. Saya cuma belajar pasrah, saya menyerah, ya kan? Aku bukan menyerah, saya melepaskan hak saya itu tidak, ya kan? Saya mencari solusi dan terus berdoa dengan Tuhan, ya kan? Di nama Tuhan, November saya juga dikasih dengan Tuhan. Saat ini kekuatan saya dalam finansial orang harus pakai lawyer itu lawyer yang kuat, ya. Saya coba dengan sepupu saya yang kembali di Surabaya, dia tidak mau membantu saya dari Surabaya, tapi di Tuhan saya coba ingat, saya ingat masih lama di Berasa Sawit, ya. Saya coba kontak beliau dan di Tuhan beliau bersama Tuhan untuk menolong saya. Kemarin sudah 2-3 orang timnya datang, ya kan, walaupun pengadilan tidak mengizinkan kami untuk kita, tapi kami tidak percaya dari Tuhan yang akan Tuhan tidak perjuangkan. Jadi tanpa uang, tanpa kekuatan sejarah ini, nasional Tuhan satu persatu mulai membukakan saya bisa bersuara dan saya dapat beberapa teman dari kawasan ini untuk backup saya. Jadi kalau kita bersandar dan berhubungan dengan Tuhan, tidak akan buru-buru bersama Tuhan, yang tidak mungkin tadi kan menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itu ada orang kaya itu pas butuh, pas ada dananya, ya kan? Pas butuh ada dananya. Saya tidak tahu, ya kan? Sebagai anak Tuhan, ya kan? Dalam keadaan pandemi ini, ya kan? Saya tidak punya income, ya kan? Tapi saya punya tujuan yang dasar. Baru beberapa minggu yang lalu saya pulang dari Jakarta, ya kan, gitu. Saya lihat, ya kan, saya sedang berangkat, ya kan, saya teropos bicara 2 minggu dulu ini saya ada berangkat. Kadang-kadang tiket saya berangkat, karena udah bilang sudah tiket ada, ya kan, tapi saya akan melangkah tujuan Tuhan semua pun saya Tuhan siapkan, ya kan. Yang secara manusia terakhir ini kemarin bulan Desember yang ini saya berangkat karena panggilan keterangan tambahan dari baris krim, ya kan. Saya cuma bilang, ya kan, saya akan di BAP di sana, cuma siapkan saya tiket, ya kan. Tapi secara manusia saya tidak dana, ya kan. Tapi titiknya saya tidak akan menyerah, saya bersemangat terus dengan Tuhan. Hari Jumat itu saya berangkat, hari Jumat itu kalau secara manusia orang bilang nggak percaya, ya kan. Tapi saya terlalu ribu, ya kan. Tapi saya berpikir,
Ya, di negara itu mainnya kan kelas dia, ya kan? Tuhan selalu menolong, ya. Jadi semua ujian ini ada jawabannya kan. Dan pernah saya alami ya kan. Jadi saat kita itu Tuhan tidak pernah terlambat menolong, ya kan. Jumat hari Sabtu, hari Jumat itu saya senangkan sama anak buah saya di jadi jangan sekarang saya hari Sabtu satu rupiah pun tidak ada. Tapi ada teman saya anaknya kawinan, saya pernah pergi undangan ya, gitu. Saya makan di sana. Terus hari itu mau gereja dalam proses ya. Terus saya online aja ya, saya buka online. Siang itu bapak pendeta Gigi datang, dia telepon saya, kamu di mana ya? Saya di rumah. Dia datang, dia ajak saya makan. Pulang dia kasih saya uang. Nanti besok ke Jakarta itu buat antigen. Saya nggak berpikir bahwa bisa antigen, ya lupa saya. Tapi puji nama Tuhan, dia siapkan saya bilang terima kasih nih dia, Tuhan memberkati. Malam biasa berikan saya kalau dari makan ya kan. Saya cuma berdoa Tuhan terima kasih uang ini cukup saya membuatkan kasih dan sampai di Jakarta. Nah, tapi saya ingin juga ya, kalau saya bersaksi ini bukan saya ini tapi Tuhan kita yang dahsyat, bukan manusianya ya. Tuhan bisa menyuruh siapa saja ya kan, yang tidak pernah saya pikirkan ya. Itu. Padahal ibu Dewi itu bilang, tiket oke, tapi saya dana nggak punya, nggak ada. Itu jangan salah paham. Terima kasih ya. Sampai malam jam 10 malam, saya cuma duduk pulang doa, sehingga cukupkan uang 150 sama dari Jakarta. Saya tahu Tuhan dahsyatnya. Jam 10 malam saya ada yang ketok pintu, saya dengar suara Gigi lagi. Tadi berhubungan kepuas ya kan. Dia tante ya kan. Dia ketok pintu, saya buka, mereka datang satu rumah. Baru di acara kawinan ya kan. Terus dia bilang, saya tadi undangan, tapi Tuhan bilang, beli dompet saya itu harus ke saya, jadi dia datang uang. Saya juga kaget, sebenarnya saya harus memberkati pendeta ya kan. Tapi ini cuma balik ya kan. Jadi saya kaget, dia ambil dompetnya, dia taruh di meja, terus kami berdoa, terima kasih ya kan. Terus dia tantang anak-anak yang dibawa itu siapa yang masih punya dana, langsung kembalinya. Dia bilang cukup sudah waktu itu kan. Tapi saya besok mereka kalau saya bilang ada motor juga ya, apa naik kan. Dia bilang nanti situ yang jemput saya ada negara yang lebih saya luar biasanya itu seharusnya saya memberkati supir yang mengantar orang gereja itu ya kan. Duit yang saya taruh di mobil itu dia kembalikan dan dia bilang sama saya gini, ibu boleh nggak saya ikut ambil bagian memberkati ibu? Saya kaget ya kan. Dia masukkan uang buat ibu makan siang. Saya menolak Pak, biar saya boleh ambil bagian untuk memberikan juga saya. Akhirnya saya terima, saya berpikir begini, Tuhan itu bisa menggunakan siapa saja. Tidak melihat itu pejabat, tidak melihat itu siapapun, sampai standar apapun, dan kita harus menghargai setiap jeripaya orang itu kan. Di nama Tuhan, saya tiba di Jakarta, saya bisa di AP, saya bisa semuanya pelajaran, dan saya harusnya saya seminggu, tapi 2 hari kemudian saya harus balik karena PK-nya terlambat. Saya balik lagi Tuhan siapkan semuanya dan puji nama Tuhan kan. Apapun saya lakukan, apapun yang saya lakukan. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Jadi Tuhan tadi ngomong kita tuh dia benar. Dan Tuhan terbukti ya. Dan tadi di acara pujian tadi menyatakan doa yang habis itu doa yang harus kita tanyakan tiap hari. Karena saya berkat Tuhan itu memberkati pekerjaan yang lain. Izinkan saya doakan saya bahwa kasus ini akan segera naik ke sidik dan apa yang menjadi hak saya Tuhan kembalikan, apa yang ada aset saya biarkan sendiri untuk kemuliaan Tuhan dan lewat segala ujian ini 8 tahun saya berjuang ini di tahun 2022 memberikan jawaban yang luar biasa dan Tuhan akan mengembalikan seperti ayu apa yang kami bilang akan mengembalikan sesuatu ganda biarkan saya bisa juga ambil bagian dan kejadian kan. Jadi tidak mudah apalagi saya di negara itu tidak lama dan saya harus bayar itu dan hari ini kalau saya ada di sini saya tadi juga saya berpikir saya mau kemana ya tapi pas saya berpikir lagi berdoa berdoa tadi saya bisa belajar baru saya langsung di sini jadi semua itu Tuhan atur dengan baik. Jadi puji nama Tuhan ini saya doa semua pengalaman saya di tahun 2021 ini
sudah minta tolong dan saya juga lebih lagi tolong dan apa yang jadi hak saya buat kembalikan dan saya boleh bagi orang lain. Amin. Ayo Pak Ronald, Ibu Mela. Dari sini atau dari sana? Ini sana, bodoh. Mbak Mela atau Pak Ronald? Oh, Pak Ronald. Ayo Pak Ronald. Terima kasih waktunya. Shalom, selamat Natal. Kami kemarin Natalan di Palangkaraya, jadi mungkin nggak sempat selamat Natal, jadi dulu selamat Natal buat saudara sekalian. Pertama, saya terima kasih buat Pak Ray dan Ibu Emi yang sudah membimbing keluarga kami sepanjang tahun, baik itu MKMK, baik itu dukungan doa maupun yang lainnya. Saya juga sangat bersyukur berada di jemaat gereja diaspora, walaupun kita jemaatnya sedikit, tapi kesatuan hati kita di tempat ini. Ada satu jemaat yang misalnya ada masalah atau segalanya, kita bisa langsung sharing, bisa langsung bantu, bisa kita carikan jalan keluar. Ya, saya juga berterima kasih segala sesuatunya jemaat di tempat ini yang mendukung kami juga, Pak Saminto, Bu Jenny, Buku yang sering di NKMK itu dengan doanya yang tidak bisa kami balas, mungkin hanya Tuhan yang membalas kebaikan semuanya. Yang saya saksikan tadi ada kejadian yang luar biasa di keluarga kami di tahun ini. Ya. Saya merasa seperti ini. Ketika saya dulu muda, masalah yang saya hadapi itu nggak jauh dari uang, ya, nggak jauh dari uang. Kayak apa bayar kuliah, kayak apa makan hari-hari, itu nggak jauh. Karena orang tua saya sakit dan ibu saya juga kerja sendiri, jadi saya banting tulang cari uang sendiri buat hidup sendiri. Nah, setelah saya menikah, ada lagi masalahnya. Masalah uang juga. Awal kami menikah juga uang 50.000 itu sangat berharga. Ya, kami makan 50.000 bisa bagi buat beli mie, beli sarden, makan sama-sama. Ya, kita setelah saya bekerja, perekonomian mulai membaik, bisa memberkati. Ada masalah juga. Ya, ternyata masalahnya lebih kompleks. Kalau dulu saya punya masalah itu saya mikirkan sendiri waktu saya kuliah. Setelah saya berkeluarga, saya mikirkan istri anak. Setelah saya berkeluarga dan mulai mapan, saya mulai memikirkan banyak orang, terutama saudara saya. Begitu saya berpikir, ternyata masalah itu tidak bisa lepas dari hidup kita. Mau kita di titik rendah, mau kita di titik tengah, mau kita di titik atas, masalah itu sama. Mengizinkan masalah itu, saya percaya dan yakin itu proses iman kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita berintim dengan Tuhan. Ya. Yang mau saya saksikan adalah ketika Natal kemarin, malam Natal, itu satu momen yang luar biasa bagi keluarga kami. Karena dulu tradisi sebelum ibu saya dan bapak saya meninggal, itu setiap malam Natal kita doa bersama, selalu doa bersama, kumpul, pokoknya jam 12 tuh kumpul dah, anak-anak tuh kumpul, ya. Dan itu setelah bapak ibu saya meninggal, itu nggak pernah lagi kita lakukan. Dan kemarin kita lakukan untuk pertama kalinya di 2021. Semua saudara saya kumpul kecuali ada adik saya yang paling kecil cewek karena nggak bisa hadir, ada mertua yang sakit dan kakak saya yang udah meninggal. Di situ kita kumpul dan nggak ada janjian, cuma sharing di grup. Kita doa yuk, ayo. Ternyata responnya bagus dan kumpul semua di sana. Ternyata banyak semua kayak tadi nyanyi-nyanyi, terus
kesaksian. Ternyata semua saudara saya disuruh bersaksi nih, ditodong Bu, bukan disuruh ditodong. Dia harus nih, oh ini satu harus bicara semua. Ternyata setelah banyak di situ permasalahan, ternyata pas terakhir adik saya paling kecil itu saksi. Ternyata dia ada kepahitan di keluarga saya. Setelah kakak saya meninggal, yang nomor 4 itu yang meninggal, dia ada kepahitan di saudara yang lain. Kaitannya adalah ketika dulu kakak saya hidup, ya dulu dia kalau mau minta apa diturutin, mau minta apa tuh diturutin. Kita tergantung dengan manusia, kamu pasti kecewa. Tapi ketika tergantung Tuhan, karena firman yang saya pegang itu, waktu itu mungkin saya servis itu adalah di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa. Firman yang saya pegang, ya mau nanti dalam pekerjaan, mau nanti dalam pelayanan, mau nanti dalam segala macam, itu firman yang saya pegang. Di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi mungkin itu yang bisa saya saksikan di tahun 2021. Di akhir tahun saya dapat kado Natal yang spesial dari Tuhan. Akhirnya keluarga kami bisa kumpul, bisa jadi tradisi lagi. Di situ kita janjian tahun depan kita seperti ini lagi dan lebih ramai lagi. Nanti bisa adakan lain, dan itu juga mungkin warisan ibu bapak kami yang baiklah menurut kami. Warisan dari ibu bapak kami yang baik, yang bisa kami teladani, yaitu biasanya kalau nggak malam Natal, malam tahun baru, itu kami pasti doa bersama satu keluarga, anak, istri, semua. Dan itu mungkin bisa kami juga sama Nela mungkin nanti bisa transfernya ke Benji, nanti Benji bisa ke lain-lain atau tempat lain bisa. Mungkin itulah kesaksian saya. Terima kasih atas pernyataannya sepanjang tahun ini. Ayo, Mami. Monggo, masih panjang. Salam semuanya. Halo. Selama di masa pandemi, karena banyak jadi dalam usaha dan pekerjaan itu banyak sekali mendapatkan ujian yang tadinya Mas Ajar kan biasa di bangunan atau kontraktor, tapi ketika pandemi ini benar-benar kayak semuanya kayak hilang gitu. Jadi nggak tahu mau apa, sempat berapa bulan gitu, aku nggak tahu mau ngerjakan apa. Dan juga Mas Anjar tuh punya hati yang saya sangat salut. Yang dia pikirkan bukan hanya kebutuhan bagi keluarga kami, tapi yang lagi dipikirkan tuh doa dia itu adalah bagaimana para tim lapangan atau kasarnya itu tukang bisa tetap bekerja. Karena bagaimanapun kalau kita masih bisa lah ada, kalau mereka yang jauh ekonominya sampai mikirkan kalau makan mereka makan seperti kita ya, sampai hatinya seperti itu yang saya begitu luar biasa. Karena juga saya ikut berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan kami tetap memberkati bagi para tim lapangan, izinkan Mas Anjar punya pekerjaan sebuah bangunan lah, kontraktornya jalan. Tetapi ternyata Tuhan malah memberkati di pintu yang lain, malah dibawa ke konsultan yang ibaratnya nggak pernah
ya nggak pernah dia pegang benar-benar karena dia pegang kontraktor, jadi diberkati melalui konsultan ini. Jadi sesuatu hal yang nggak pernah dipikirkan dan juga di luar yang kami doakan, sampai harus kita punya cabang kantor di Plehari yang sebelumnya juga boleh disaksikan bahwa sebelumnya ada di Banjarmasin kantornya Mas Anjar, tetapi karena sesuatu hal yang juga disampaikan Ibu ini, suatu hal yang Mas Anjar harus mengambil keputusan kantor ini harus lanjut apa tidak. Ternyata Tuhan juga tunjukkan segala sesuatu yang tidak baik bagi tim yang ada di Banjarmasin sampai harus dengan berat hati karena mereka dianggap adik-adik sendiri, jadi mengambil keputusan untuk dibubarkan dan mengambil langkah yang bisa dibilang kalau di Plehari nantinya itu pekerjaannya pasti apa enggak gitu, dan nggak tahu lagi pokoknya yang penting langkah kita buka cabang di Plehari memulai sesuatu yang baru. Dan juga dari segi iman awalnya juga Mas Anjar tidak bisa untuk langsung maju karena kan agak-agak fanatik bahasa Mito, apalagi kita bergerak di pemerintahan itu nggak gampang. Jadi Mas Anjar lebih di belakang layar, tetapi tim yang sama imannya dia yang lebih maju. Tetapi puji Tuhan ketika waktu terus berjalan ternyata integritas dari kerjaan kita mau tunjukkan bahwa kita benar-benar bekerja dengan baik, kita bertanggung jawab, itu menjadi suatu hal yang bagi mereka menilai bahwa ternyata benar-benar bertanggung jawab, sampai mereka tahu kalau imannya Mas Anjar itu beda. Dan ternyata dari segi itu tidak lagi menjadi suatu hal yang masalah. Lalu mereka dari apa yang Anjar kerjakan itu jadi kayak menunjukkan bahwa kita ini juga walau beda iman, kita juga bisa sungguh-sungguh gitu melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaan. Dan puji Tuhan juga iman ternyata tidak menjadi masalah, dan Mas Anjar sekarang dengan legowo, dengan langkah yang mantap juga bisa langsung maju tanpa harus di belakang layar lagi. Nah, itu satu hal yang luar biasa dari cara hidup kita, cara berkata kita, itu menunjukkan bahwa dari kita ini jadi suratan yang terbuka, kita tunjukkan bahwa kita juga punya integritas dari beda iman. Nah, bagi Tuhannya target Mas Anjar itu punya target, pokoknya dalam tahun ini kita sekian. Ternyata di kerjaan konsultan Mas Anjar boleh mendapatkan proyek yang melebihi daripada apa yang dia imani. Walaupun kalau dibanding sama kontraktor itu jauh sekali pekerjaan dapat langsung. Kalau ini harus per tahun dan nggak tahu caranya gimana. Dari kita benar-benar mengharapkan dari sisa tabungan yang ada selama 1 tahun Tuhan tuh pelihara. Kalau dihitung di kalkulator 1 bulan itu kita pengeluarannya jauh dari penalaran, tetapi itulah Tuhan tuh peliharanya luar biasa. Sampai detik ini saya hanya melihat bahwa pembelaan Tuhan luar biasa ketika konsultan Mas Anjar dan tim ini naik. Itu menjadikan kecemburuan di daerah Plehari, dan mereka sebagai putra daerah juga pengen maju, pengen masuk di pemerintahan itu, tetapi banyak hal yang mereka cari celah untuk menjatuhkan konsultan tim Mas Anjar ini. Tapi ya itu Tuhan tuh luar biasa membela, karena Mas Anjar dan tim menunjukkan bahwa kita benar-benar bekerja, benar-benar memberi yang terbaik, bukan hanya mencari keuntungan. Itu yang saya salut sama Mas Anjar, bukan hanya mencari keuntungan pribadi soal nominal kita harus dapat sekian, pokok kita kerjakan sesuai dengan itu, enggak. Tapi Mas Anjar itu punya hati yang lebih memikirkan untuk semuanya gitu. Jadi itu yang baru-baru ini yang terjadi, bahwa ketika orang lain mencari celah, mencari untuk menjatuhkan kayak gini, tetapi ternyata dari dukungan pusat melihat kinerja pekerjaan, pengawasan, perencanaan semuanya baik. Nah, itu yang tidak bisa membuat konsultan ini jadi itu yang Mas Anjar bisa bilang ke tim yang berbeda iman,
kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang menutupnya. Jadi secara tidak langsung dia juga bisa memberitakan firman, walaupun secara tidak secara tidak langsung ya, itu boleh menjadi sesuatu hal di mana itu menjadi iman mereka juga. Sampai mereka bilang, oh ya saya masih ingat Mas Anjar, kakak bilang begini ya. Jadi kayak kita tuh menabur sesuatu firman, walaupun kita berbeda, tapi saya percaya bahwa lewat komunitas kerja Mas Anjar ada nama Tuhan yang dimuliakan. Itu saja sih yang bisa kami saksikan betapa luar biasa dan dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Ya, selamat malam semua. Ini segan apa? Rantai itu. Yang jelas, saya hidup sampai ada hari ini bisa berkumpul di sini semua karena Tuhan aja gitu. Kayak apa? Susah panjang lebar gitu loh. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Dan terus ada gitu. Meskipun sebagai manusia kita lalai atau lupa gitu. Tapi saya percaya Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Jadi kalau cerita itu terlalu banyak gitu kebaikan Tuhan tuh, bahkan sejak saat saya masih sekolah, kuliah, jadi kalau mau cerita terus saya mau nangis aja. Jadi yang saya sharingkan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Sekalipun kita lupa atau mengabaikan Tuhan gitu kan, tapi Tuhan selalu mengasihi kita melalui berkat, melalui cobaan. Itulah yang membentuk kita menjadi seorang yang seperti Yesus juga gitu, seturut gambarannya. Jadi itulah, saya kira itu aja. Shalom kita semua. Di tahun 2021 ini, khususnya bagi saya pribadi, keluarga, tahun yang begitu berat. Hampir 1 tahun ini, saya itu hanya bisa nangis, berdoa sama Tuhan. Karena begitu berat yang saya rasakan pergumulan bagi saya pribadi, ada juga dan keluarga.
Dan di tahun ini juga saya merasa pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Ini kejadiannya 2 minggu yang lalu. Saya nggak tahu kenapa gitu nah. Khawatir yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan gitu. Saya tahu betul bahwa nggak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu menolong saya, yang sanggup mengeluarkan saya dari kesesakan yang saya rasakan. Hanya Tuhan saja. Tapi di situ saya tuh terus mencari Tuhan tiap hari, tidak pernah absen saya. Berdoa, baca Alkitab, bernyanyi, berseru tiap malam, tiap hari bahkan hampir tiap hari itu saya menangis terus, bisa 4-5 kali nangis terus. Pas kejadiannya 2 minggu yang lalu, saya nggak tahu lagi. Memang benar-benar saya nggak tahu harus bagaimana. Saya sudah berdoa, saya sudah berserah sama Tuhan. Kok Tuhan seperti mengabaikan saya gitu, seperti meninggalkan saya. Kenapa gitu? Tapi walaupun saya gitu kan, nggak apa-apa gitu. Sekalipun gitu nah, Tuhan meninggalkan saya akan tetap gitu. Saya akan terus datang. Saya akan terus datang berseru, menyembah Tuhan. Saya nggak peduli. Saya kekeh gitu dalam hati. Saya akan datang terus. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan melihat hati saya. Gitu. Dan 2 minggu yang lalu saya merasakan pergumulan yang begitu berat. Saya nggak bisa tidur. Pikiran saya nggak karuan, nggak bisa saya kontrol lagi pikiran saya. Pas jam 12 malam, suami saya sudah bingung juga mau memberikan saya semangat, nggak bisa lagi gitu. Saya merasakan begitu berat. Saya kepikiran, ya coba telepon Ibu Emi gitu kan, minta didoakan gitu. Tapi seringkali kalau misalnya saya minta didoakan sama Ibu Emi, justru saya malah nggak tenang. Karena apa? Karena saya menaruh pengharapan saya sama Ibu Emi gitu. Itu salahnya. Jadi terus ada kerinduan dalam hati gitu. Saya ingin merasakan jamahan Tuhan gitu. Saya rindu gitu. Saya rindu Tuhan. Aku ingin benar-benar dekat dengan kemana saya harus pergi mencarimu, kemana. Saya sudah datang, tapi engkau seperti meninggalkan aku gitu. Pas malam jam 12 malam, saya nggak tahu lagi harus berdoa apa, tapi saya ingat doa saya itu. Tuhan, jika engkau saat ini bisa mendengarku, jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi menimpa keluargaku. Tuhan, jika saat ini engkau bisa mendengarku, jangan biarkan terjadi apa yang ada dalam pikiranku. Tuhan, ajari aku berserah seperti engkau berserah kepada Bapamu. Tuhan, ajari aku berserah seperti engkau berserah kepada Bapamu. Tiba-tiba saya terjatuh. Saya jatuh, nggak bisa bergerak. Saya nggak bisa membuka mulut, nggak bisa membuka mata. Tapi saya merasa kepala saya seperti ada yang menekan gitu. Jadi ada yang keluar gitu. Semua keluar. Pikiran-pikiran buruk semua. Hati saya benar-benar gimana ya? Damai, sejahtera yang dari Tuhan itu beda gitu. Saya bisa merasakan pada malam itu Tuhan menjamah saya. Gitu. Tuhan menjawab saya ketika saya ingin merasakan jamahannya. Saya ingin merasakan kehadirannya. Gitu. Tuhan menjawab di situ juga, saat itu juga. Itu yang membuat saya tuh semakin
yakin, semakin percaya, semakin teguh di dalam Tuhan. Makanya saya tidak mau lagi gitu jauh dari Tuhan. Saya tidak mau. Karena saya sudah tahu betul bedanya ketika saya jauh dari Tuhan, ketika saya dekat dari Tuhan. Saya tahu betul. Ketika saya bersama dengan Tuhan, saya mampu melewati semuanya. Segala hal yang saya anggap mustahil, bahkan untuk berada saat ini bagi saya itu dulu nggak mungkin, karena begitu berat bagi saya. Tapi puji Tuhan, saya berada di sini bersama orang-orang yang percaya pada Tuhan. Saya merasa Tuhan begitu mengasihi saya. Amin. Yang saya merasa Tuhan, karena saya merasa dikasih Tuhan, saya kadang bertanya, Tuhan gitu, apa yang kau lihat dalam diriku yang hancur ini, yang tidak berharga ini, sehingga kau begitu mengasihiku. Itu saking saya suka citanya gitu nah sama Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan sampai saat ini masih yang pegang kendali atas hidup kita. Tuhan yang berotoritas atas hidup kita. Tuhan tidak mengizinkan sesuatu yang tidak bisa kita tanggung. Tuhan tahu betul bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan bagi kita, kita mampu untuk melewatinya. Amin. Jadi ini yang bisa saya saksikan betapa luar biasanya Tuhan ketika kita sungguh-sungguh ingin dekat dengan Tuhan, ingin benar-benar merasakan hadiratnya, Tuhan akan menunjukkan dirinya pada kita. Saya percaya itu. Dulu saya nggak percaya, nggak bisa yang ketika didoakan yang bisa merasakan jamahan Tuhan itu nggak bisa saya. Maka saya bertanya-tanya kok orang bisa seperti itu. Tapi ketika saya rindu ingin sekali merasakan jamahan Tuhan, Tuhan menjawab pada saat itu juga. Jadi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan masih tetap Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Ya, terima kasih. Pak Nanang atau Bu Sofina, monggo. Ayo. Semoga di tahun 2022 ini usaha yang saya lakukan sama lancar. Di tahun 2021 memang rasa sulit. Jadi di 2021 ini seperti resim yang saya jalankan itu sebulan sebelum dengan satu tanggal gitu. Moga-moga di tahun 2022 ini semoga maju. Masalahnya di tahun 2001 ini ke bawah kadang-kadang juga dari modal makan. Tapi sekarang saya juga diukur, saya itu juga ya. Jadi saya bisa pinjam untuk barang.
memang selama ini tidak luput dari hutang. Semoga di tahun 2002 ini Allah maju berjaya. Amin, amin. Dan sehat ya. Ayo, Pak Tommy. Namanya udah 2022 ini yang maju. Amin. Sama itu ya. Ya. Ini apa? Ada lagi ya? Apa ekor ini ekor? Ya. Padahal banyak ceritanya tuh Pak Tommy. Banyak ceritanya Pak Tommy. Hanya itu aja? Ya. Lagi mikir karena dari tanggal 23 harus ke Jakarta ini operasi. Nanti kita doain ya. Ya, yang terakhir Heni Dungga. Heni aja kan. Yang terakhir. Amin. Ya, bersyukur di tahun 2021 ini ya bisa melaluinya suka duka ya banyak lah. Syukur ya lebih banyak bersyukur aja sih dari hal-hal yang sebelumnya. Banyak hal-hal yang terduga ya banyak bersyukur aja. Ya diberi kesehatan semua ya mama papa semoga cucu dan keke bisa mama papa bisa tetap ke Tuhan gitu sih. Doain Ya. Jodoh? Tahun 22. Imani Ya. Ya. Saya rasa semua udah kesaksian nih ya luar biasa. Ada yang mau nambah? Jojo, Anya, udah? Bu Sofina, udah diwakili. Ya. Saya hanya menyampaikan bagian firman Tuhan yang singkat karena malam ini kesaksian Bapak Ibu Saudara sudah mewakili apa yang dilakukan Tuhan kepada setiap pribadi. Saya mau kita membuka 1 Samuel pasal yang ke-7. Ini saya bagikan tadi pagi ya, tadi siang ke Bapak Ibu, tapi ini yang intinya saya tambahkan lagi. Karena ini juga menjadi untuk khotbah saya pada awal tahun nanti tanggal 2 Januari ya. 1 Samuel 7 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. Sudah dapat semua? 1 Samuel 7 ayat 12. 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan. Amin. Inti dari khotbah semua Bapak Ibu kesaksian Bapak Ibu Saudara semua adalah di dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, saya mau mengupas kata Ebenezer ini yang dikatakan oleh Samuel pada orang Ibrani ini menunjukkan dua pandangan. Pandangan dengan maksud kata Tuhan sampai di sini menolong kita bukan hanya terjadi pada waktu orang Filistin itu dijauhkan dari orang Israel pada saat itu. Tetapi ini juga berbicara bukan hanya pada saat ini, pada saat yang lampau, tetapi juga untuk di masa depan. Jadi kalau pada masa sekarang ini, tadi diceritakan bagaimana Ibu Lani mengalami pertolongan Tuhan, itu gak berhenti hanya di tahun ini.
Tetapi di tahun berikut-berikutnya Tuhan tetap menolong. Ya, begitu juga dengan kesaksian yang lain. Semuanya kita memiliki tahun-tahun yang berbeda, masalah-masalah yang berbeda, situasi yang berbeda, proses yang berbeda. Yang tidak beda hanya satu, yaitu Allah yang kita sembah. Dan Dia adalah Allah yang setia, yang akan terus memberkati kita semua. Ya, jadi untuk resolusi tahun 2022 ya seperti tadi, harapannya menjadi lebih baik. Punya rumah, pekerjaan lebih baik, punya jodoh, punya segala sesuatu yang lebih baik, yang tujuannya semuanya untuk mempermuliakan Tuhan. Amin ya. Ya, saya mau kita langsung berdoa. Saya akan berdoa. Kemudian nanti Pak Raymond akan memberikan doa berkat bagi kita. Ya, ya kita akan berdoa dulu. Ya, Pak Raymond, silahkan sebelum saya berdoa. Bukan bersaksi ya, dalam arti bukan kesaksian kami suami istri sebagai hamba Tuhan, karena biasanya kesaksian kami muncul di khotbah ya, di mimbar, jadi semua udah hafal dengan cerita kami. Nah, tapi saya bersyukur malam ini mungkin seperti Pak Ronald sampaikan bahwa mereka memulai lagi tradisi di keluarga untuk berkumpul pada malam Natal. Nah, kita gereja juga mungkin saat ini kita bersama-sama sepakat untuk mengadakan ibadah tutup tahun seperti ini lagi, teman-teman. Amin. Dan memang satu yang saya bersyukur bahwa setiap keluarga bisa berbicara. Kalau saya bilang kesenangan kami, kebanggaan kami sebagai hamba Tuhan yang melayani itu, kalau untuk kami sendiri, kami tidak perlu istilahnya merasa lebih hebat atau lebih apa, tidak perlu. Kami sudah selesai dengan diri kami sendiri. Tetapi nilai kami ini bergantung dari kalian yang kami bina, jemaat yang kami bina. Kalau sampai hari ini dengan segala kesaksian, saya melihat luar biasa dari kesaksian yang ajaib, saya bilang itu tidak bukan kesaksian yang biasa-biasa, kesaksian yang ajaib sampai kesaksian yang super ajaib. Amin. Saya percaya bahwa untuk kami suami istri, kami merasa ini satu waktu kami bisa melihat rapot kami sebagai pembina, sebagai gembala di jemaat. Kami merasa rapot kami B lah ya, baik ya, karena Bapak Ibu adalah nilai bagi kami semua, sehingga terus maju. Tahun depan kita akan terus lagi beribadah bersama. Saya cuma menggarisbawahi satu yang puncak dari kesaksian ini, saya berpikir itu kesaksian dari Ibu Helen ya. Kesaksian Ibu Helen ini puncak menurut saya. Sejauh mana kita punya kerinduan yang luar biasa, sejauh itu Tuhan akan hadir. Kalau kita separuh-separuh main-main atau ya otomatis lah, pasti kita udah ke gereja udah apa, ya nanti Tuhan tolong. Ya kadang-kadang tidak terjadi apa-apa, maaf saja, karena nilainya itu seperti yang disaksikan Ibu Helen, bahwa kita butuh satu yang tanpa Tuhan hadir kita tidak akan berubah hidup kita, bahkan kita akan hancur bahasanya. Salah mahasiswa kami bilang, Pak, kalau saya nggak ke sekolah ini hidup saya hancur. Betul, saya buktikan. Dia punya masalah akhir tahun, akhirnya dia kembali lagi dan dia sangat bersyukur. Memang perkataannya sendiri, kalau saya tidak kepada Tuhan saya hancur. Memang betul, Tuhan mau dia kembali dan dia akan melihat masa depan dia bersama dengan Tuhan. Dan itu bagi kita semua, saya bersyukur, terima kasih. Dan malam ini anggaplah kita semua, yang saya harap kita ini semua hamba Tuhan. Amin. Amin. Kita hamba Tuhan. Semua yang berani bersaksi 5-10 tahun saudara bisa seperti kami, pimpin jemaat. Amin. Jadi hamba Tuhan. Amin. Melakukan segala yang Tuhan mau dalam hidup kita semua. Tuhan
memberkati. Kembali ke Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini seberapa kami yang hadir, kami bersyukur. Kami berterima kasih karena dari setiap kesaksian kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami sepakat mengatakan, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Dan kami percaya tahun di depan Tuhan pun terus akan menolong kami, menyertai kami, meluputkan kami. Dan segala sesuatu yang kami rindukan, jika semua ada dalam kehendak dan seturut apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan menyediakan bagi kami. Hamba berdoa bagi keluarga Pak Miming, Ibu Yani, biarlah anugerah damai sejahtera terus dicurahkan kepada mereka. Bahkan kekuatan Tuhan menjadi kekuatan mereka. Anak-anak mereka dalam tumbuh kembangnya diberkati oleh Tuhan. Bahkan Anya di dalam kuliah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan. Dan tepat pada waktunya, melalui segala sesuatu keajaiban mujizat yang Tuhan lakukan, Tuhan akan mengangkat keluarga ini. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan kepada Yani, kepada Pak Miming, dan di dalam segalanya mereka terus mencari Tuhan dengan segenap hati. Larry, Vio, Tuhan juga berkati. Bersyukur untuk Gita Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi kerinduannya untuk segera mereka boleh memiliki sebuah rumah untuk tinggal bersama ibunya dan kedua adiknya. Kami juga percaya kalau sampai hari ini belum terjawab, oleh karena Tuhan masih melakukan sesuatu yang luar biasa. Kehadiran mereka terus menjadi berkat bagi ama, bagi om tantenya, bagi saudara yang lain. Sehingga mereka boleh melihat bahwa kehidupan mereka berbeda dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Terus berikan penghiburan, terus berikan kekuatan. Ibu Lili di dalam tugasnya, di dalam pekerjaannya, tanggung jawabnya, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Eka. Kami bersyukur. Kami percaya tahun di depan hubungannya, pemulihan di dalam keluarga semakin dinyatakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan yang memberkati ibunya, memberkati adik-adiknya. Bahkan juga untuk Eka secara pribadi, anugerah kasih sayang Tuhan terus dicurahkan kepada Eka. Dan kami percayakan seluruh masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Sonya Tuhan. Karena Tuhan terus memberikan kelegaan, memberikan pertolongan, memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Bahkan terus Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang membawa dia semakin mendekat kepada Tuhan. Dan biarlah dia boleh memandang kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi tetap ada di dalam kontrol Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya di dalam membesarkan anaknya Tuhan, kami percayakan Lovely ke dalam tangan Tuhan. Tumbuh kembangnya ada dalam anugerah-Mu. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan segala sesuatu yang baik kepada Sonya, sehingga di dalam melakukan setiap pekerjaan Tuhan semakin menambah-nambahkan orang-orang yang membutuhkan produknya Tuhan. Terima kasih. Kerinduan untuk memiliki rumah, Tuhan kami percaya Engkau Allah yang memberikan, bahwa mencari Tuhan dengan segenap hati kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Terima kasih Ibu Lani, kami bersyukur. Ibu Leni, Tuhan kami bersyukur. Tuhan terus memberikan kerajinan, memberikan segala sesuatu yang baik. Walaupun anak, cucu, menantu ada di Taiwan, tapi Tuhan terus memberikan segala sesuatu yang baik, penghiburan yang daripada Tuhan, bahkan anugerah Tuhan terus tercurah atas hamba-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, dan di dalam segala sesuatu dia terus berharap penuh kepada Tuhan. Berterima kasih Ibu Lami boleh bersama dengan kami. Kami percaya di dalam setiap pergumulan yang dihadapi ada segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, untuk dia semakin bergantung penuh kepada Tuhan, untuk dia semakin melihat bahwa pertolongannya hanya datang daripada Tuhan.
Dan kalaupun kerinduannya, seluruh aset boleh kembali. Segala sesuatu yang menjadi miliknya boleh kembali. Jika itu ada dalam seturut kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Hal itu akan terjadi. Hal itu akan didapatkan kembali. Dan lewat apa yang dia dapatkan, dia dapat mempermuliakan Tuhan. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati segala sesuatu yang dilakukan saat ini. Terima kasih Tuhan, semakin ditambah-tambahkan dengan orang-orang yang mengasihi dan menolong dia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Ibu Nela, Pak Ronald ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kedua anakmu ini, kedua hambamu dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang menjadi teladan bagi saudara-saudaranya, bagi semua kakak adiknya yang ada di Palangkaraya. Oleh karena itu pakai mereka. Lebih heran lagi, iman mereka boleh dilihat oleh seluruh keluarga bahwa ada sesuatu yang berbeda. Dibedakan antara orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Oleh karena itu berkati hidup nikah mereka, berkati Benji, berkati juga usaha, berkati segala sesuatu yang menjadi kerinduan demi kerinduan. Dan kami percaya segala sesuatu yang dilakukan mereka tidak akan pernah sia-sia jika mereka semakin bergantung kepada Tuhan. Terima kasih untuk Mbak Noni, untuk Mas Anjar, untuk Kia, untuk Evan. Kami bersyukur, kami berterima kasih dengan hidup iman mereka, dengan ketergantungan mereka penuh kepada Tuhan, dengan melihat bahwa setiap proses yang dihadapi adalah satu sebagai bahan bakar untuk terus datang kepada Tuhan. Lewat proses mereka semakin melihat kasih sayang Tuhan yang dinyatakan. Dan kehadiran Mas Anjar, kehadiran Noni di dalam komunitasnya dapat menjadi berkat, dapat membawa sukacita, dapat memberikan segala sesuatu yang baik dan gambaran tentang Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu berkati seluruh keluarganya juga, baik Mami, baik Jimmy, baik Mila. Tuhan Engkau memberkati. Dan kalau hari ini juga Tasya boleh berulang tahun, Tuhan juga memberkati dan Tuhan semakin menolong di dalam segala sesuatunya. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk Ko Hendra, untuk Helen dan juga Cici. Terima kasih karena Engkau menjadikan mereka menjadi satu hanya oleh anugerah Tuhan, hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Kalau dalam 2021 mereka mengalami proses yang tidak mudah, kami bersyukur karena di situ mereka semakin tetap melihat bahwa Allah setia, bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu kuasanya luar biasa, dan bahwa Allah memperhatikan dan mengasihi mereka. Biarlah segala ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang ada dalam hidup mereka dicabut, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan mengalami pemulihan, mengalami pembaharuan, mengalami hal-hal yang baik oleh karena Tuhan yang sudah ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap pelayanan yang mereka lakukan, setiap ibadah yang mereka lakukan. Kami tahu jarak yang harus mereka tempuh, tetapi kami percaya di dalam Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan tidak pernah kembali dengan sia-sia, karena Tuhan tidak pernah berhutang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Pak Nanang ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan lagi semakin memulihkan hamba-Mu di dalam setiap kelemahan yang dihadapi. Kami berdoa biarlah tangan-Mu yang ajaib memulihkan, menyembuhkan, bahkan kerinduannya hari lepas hari di 2022. Usahanya semakin diberkati. Kami bersyukur kalau anak-anak sudah bekerja semuanya. Kami percaya inilah cara Tuhan memberkati mereka. Inilah cara Tuhan memperhatikan mereka. Bahkan Ibu Sofina ada dalam tangan pengasihan dan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu keluarga ini, baik untuk Jojo, baik untuk Titi, baik untuk Jejes, biarlah menjadi satu keluarga yang utuh, yang terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan lewat kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka.
Kami bersyukur untuk Pak Tommy dan juga Ibu Anneke. Walaupun Pak Tommy dan Ibu Anneke tidak banyak menceritakan bagaimana Tuhan yang sudah membimbing, yang sudah menopang, yang sudah menolong. Tetapi kami tahu satu hal, Tuhan itu setia kepada mereka. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang terus memberikan jalan keluar di dalam setiap apapun yang mereka hadapi. Dan kalau tanggal 23 Januari, Pak Tommy akan ke Jakarta bersama Ibu Anneke dan juga Oma dan juga dengan Samuel untuk operasi matanya. Kami berdoa dari saat ini di dalam persiapannya, semua dipersiapkan dengan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengantar, Tuhan mempertemukan dengan dokter, Tuhan yang akan mengoperasi, bahkan di dalam segala sesuatunya boleh berjalan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Segala sesuatu yang harus diurus, biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan segala yang baik. Dan secara khusus untuk Oma Ana, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan dan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus mengalir atas hidup mereka dan mereka terus mempermuliakan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Saminto, walaupun sekarang Pak Saminto hidup seorang diri karena istri sudah dipanggil oleh Tuhan, bahkan anak yang bungsu tanggal 16 Januari akan menikah. Kami berdoa penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan kiranya terus dicurahkan atas hamba-Mu, menopang kehidupan hamba-Mu, menopang pelayanan hamba-Mu, bahkan kesetiaan hamba-Mu Tuhan yang perhitungkan. Terima kasih Tuhan, kami berikan segala sesuatunya kepadamu Tuhan, supaya Tuhan terus menjaga melindungi Pak Saminto. Bahkan acara tanggal 16 Januari untuk Ani yang akan menikah, Tuhan lagi memberkati, Tuhan lagi menolong dan menyediakan yang terbaik. Kami juga menyerahkan Heni ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang terus memberkati, memberikan segala sesuatu yang baik. Dan di dalam masa mudanya, biarlah apa yang dia dapatkan, firman-Mu yang tiap hari dia dengar, memberikan kekuatan untuk segala suatu kehidupannya. Dan kami percayakan kerinduan demi kerinduan, baik pekerjaan, baik teman hidup, baik pelayanan, baik keluarga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kerinduannya, papa mamanya semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya semakin nyata. Terima kasih Tuhan, keluar masuknya di dalam pekerjaan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih, kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami. Seluruh pengurus yang ada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik untuk Pak Herman sekeluarga, Ibu Leoni sekeluarga, Pak Halim sekeluarga, Ibu Jenny sekeluarga, Ibu Wit sekeluarga. Anugerah kasih sayang Tuhan terus menyertai dan memberkati mereka, menopang mereka di dalam kehidupan mereka, menyediakan yang terbaik, memberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk juga jemaat yang lain, baik Mbak Vika bersama dengan Dr. Andi, Mbak Upi dengan Pak Hendra dan seluruh anak-anak. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, Debbie Tuhan, juga untuk Ibu Iing dan Pak Awa, untuk Ibu Melda Tuhan, kami serahkan bersama Pak Stanley. Anugerah kasih sayang Tuhan terus mengalir atas kehidupan para jemaat-Mu. Dan biarlah di dalam segalanya mereka terus mempermuliakan Tuhan. Orang-orang tua kami yang ada di dalam jemaat, baik untuk Pak Nunu dan Ibu Luan, baik untuk Opa Jo dan juga Ibu Teominar, baik untuk Tante Meli Tuhan, baik juga untuk mamanya Esi. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Pak Singcau juga ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi mereka. Malam ini kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk Ibu Bambang yang sedang sakit. Biarlah Tuhan lagi menjamah. Biar Tuhan menolong. Biar Tuhan menopang. Dan Tuhan memulihkan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan menikmati makan malam. Tuhan lagi berkati makan malam kami. Dan di dalam perjamuan makan, biarlah kami terus mempermuliakan Tuhan.
Terima kasih dan kami semua akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati segala sesuatu dalam hidupmu. Sehingga pada malam hari ini, tinggalkanlah 2021 dan kuatkan dan teguhkan hatimu. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera memasuki tahun 2022 oleh damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang telah mati berkorban bagi kita, yang memberikan harapan bagi kita untuk memasuki tahun 2022, dan Roh Kudusnya yang terus bekerja sampai hari ini kepada setiap orang yang merindukan dengan sungguh-sungguh jamahan Tuhan. Dia terus akan bekerja memberkati kita, menjamah kita, memberikan kita kekuatan memasuki tahun 2022 dengan memberikan kita kemenangan dari setiap masalah yang akan kita hadapi. Bahkan semua rencana, keinginan dan tujuan hidup kita, Tuhan akan memberkati kita semua. Dan biarlah kita menerima berkat dari Allah Tritunggal, dan biarlah hidup dan memberkati dari kita semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semuanya sudah berkati dalam malam doa, dalam malam persekutuan akhir tahun ini. Mari sama-sama kita katakan amin.